Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Siti Lutfi Yunisa dan rekan saya Wanda Hamidah akan menjelaskan materi tentang resepsi sastra Arab dalam sastra Melayu dan sastra pesantren di Indonesia. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Resepsi sastra merupakan aliran sastra yang meneliti teks sastra dengan mempertimbangkan pembaca selaku pemberi sambutan atau tanggapan. Dalam memberikan sambutan atau tanggapan, tentunya dipengaruhi oleh faktor ruang, waktu, dan golongan sosial. Di dalam ilmu sastra, resepsi itu berhubungan dengan tanggapan-tanggapan pembaca, baik secara perorangan maupun kelompok. Resepsi bahasa Latinnya yaitu recipiere, yang diartikan sebagai penerimaan atau penyambutan pembaca. Dalam artian luas, resepsi yaitu sebagai pengolahan teks, cara-cara pemberian makna terhadap karya sehingga dapat memberikan respon terhadapnya. Respon yang dimaksudkan tidak dilakukan antara karya dengan seorang pembaca, melainkan pembaca sebagai proses sejarah pembaca dalam periode tertentu. Menurut Pradopo, yang dimaksud resepsi adalah ilmu keindahan yang didasarkan pada tanggapan-tanggapan pembaca terhadap karya sastra. Theo menegaskan bahwa resepsi termasuk dalam orientasi pragmatik. Karya sastra sangat erat hubungannya dengan pembaca, karena karya sastra ditunjukkan kepada kepentingan pembaca sebagai menikmati karya sastra. Selain itu, pembaca juga yang menentukan makna dan nilai dari karya sastra, sehingga karya sastra mempunyai nilai karena ada pembaca yang memberikan nilai. Selanjutnya, sastra Arab yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Wanda Hamidah. Yang selanjutnya ialah sastra Arab. Sastra atau al-adab adalah penyampaian sesuatu dengan mengolah perasaan-perasaan mendalam yang syarat akan nilai dan seni tentang citra yang akan diberikan dan ekspresikan dalam bentuk tertentu dengan kaidah tertentu pula. Periodisasi sastra dimulai sejak masa kebodohan, masa Islam yang meliputi masa Daulah Umayyah, masa lanjutan Abbasiyah, Turki Utsmani, dan masa modern terakhir. Sedangkan tujuan pembelajaran sastra diantaranya untuk menambah pengetahuan dan pemahaman siswa agar kehidupan sastra lebih terarah dan menjadi baik. Juga membantu siswa memahami pincang sosial dalam kehidupan mereka dan pada saat yang sama bagaimana berperan untuk mengatasinya. Istilah adab saat ini banyak digunakan dalam makna sastra seperti istilah Kuliatul Adab atau Fakultas Sastra, Tarihul Adab Al-Arabi atau Sejarah Kesusastraan Arab, Al-Naqdil Adabi atau Kritik Sastra, dan Al-Adabul Muqarrani atau Sastra Perbandingan. Adab merupakan suatu bentuk ekspresi kehidupan melalui sarana bahasa. Karena itu, mempelajari adab juga erat hubungannya dengan mempelajari kebudayaan dan lingkungan yang melingkupinya. Adab juga bisa dikatakan sebagai sebuah bentuk seni, sebagaimana seni musik atau seni rupa, hanya saja ia menggunakan bahasa sebagai sarananya. Yang selanjutnya ialah sambutan masyarakat pesantren begitu besar terhadap teks-teks berbahasa Arab, terutama yang bernuansa fikih sofistik. Tradisi keilmuan Islam di dunia pesantren bersumber pada dua gelombang. Ya, pertama, gelombang pengetahuan keislaman yang datang ke kawasan Nusantara dalam abad ke-13 Masehi, bersamaan dengan masuknya Islam dalam lingkup yang luas. Kedua, gelombang ketika para ulama kawasan Nusantara menggali ilmu di semenanjung Arabia, khususnya di Makkah, dan kembali setelah itu ke tanah air untuk mendirikan pesantren-pesantren. Kedua gelombang inilah yang menjadi sumber tradisi keilmuan Islam yang berkembang di pesantren. Pada gelombang pertama yang datang ke Indonesia, manifestasi keilmuan Islam yang datang ke Nusantara adalah dalam bentuk tasawuf dan ilmu-ilmu syariah pada umumnya. Masa abad ke-13 Masehi itu, Islam datang di Indonesia sudah dalam bentuk dikembangkan di Persia dan kemudian di anak benua India, yaitu berorientasi sangat kuat pada tasawuf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Resepsi sastra Arab dalam sastra pesantren yang berkembang dalam masyarakat pesantren Sunda dapat dilihat pada teks-teks tasawuf yang ditulis antara lain oleh Kiai Ahmad Sanusi. Di antara teks-teks tasawuf karya Kiai ini yaitu yang pertama Bahrul Madad fi Talzamati Ayyuhal Walad, kemudian yang kedua ada Ikazul Himam fi Ta'liqil Hikam, dan yang ketiga Syafiyah fi Bayani Salatil Hajati wa Istikharati wa Tazrifil Qurbah. Ketiga karya sastra pesantren tersebut membicarakan konsep-konsep ajaran hakikat dan muamalat untuk menjadi pedoman bagi kehidupan umat Islam,
khususnya para santri yang diasuhnya dan masyarakat pesantren yang lebih luas. Ajaran-ajaran tasawuf yang terkandung dalam teks-teks Arab tersebut kemudian dipraktikkan oleh para kiai dan santri dalam bentuk tarekat. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada yang ingin bertanya, silakan ditulis di kolom komentar atau kolom diskusi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.